Santo Joko Wiranto, Guru Mapel Seni Budaya SMA Negeri 3 Nganjuk, sekaligus mahasiswa PPG Daljab Angkatan 1 tahun 2023 Universitas Negeri Surabaya akan memaparkan materi memainkan alat musik tradisional setempat guna memenuhi uji kinerja. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waktunya pelajaran Seni Budaya. Selamat pagi. Sehat, semangat, berprestasi, dan berbudaya. Sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa dulu. Berdoa dipimpin Ketua Kelas Rivaldi. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga dengan bacaan doa tadi kita diberikan kelancaran dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin. Saya absen dulu. Siapa yang tidak masuk? Nihil. Alhamdulillah, berarti semuanya sehat dan semangat. Hari ini kita akan mempelajari memainkan alat musik tradisional setempat. Nah, kira-kira ada hubungannya nggak memainkan alat musik tradisional setempat dengan pelajaran yang kemarin? Ada nggak? Ada. Nah, kemarin kita mempelajari apa? Menyanyikan Gurgunung. Judulnya menyanyikan lagu tradisional daerah. Materinya Gurgunung dan jamu. Nah, ada yang masih ingat nggak Gurgunung? Saya, Pak. Ya, Is. Ya, coba Is. Sekarang dinyanyikan lagu Gugur Gunung. Ya. Ayo konco ngayahi karyane trojo kene gugur gunung tandang kewe. Stop. Yuk, sekarang bareng. 1, 2, 3. Sayur rukun bebarengan ro kancane. Ilolan legowo kanggo mulyaning negara. Siji loro telu papat maju papat diulang ulangake mesti enggal rampunge. Holobis kuntul baris, holobis kuntul baris, holobis kuntul baris, holobis kuntul baris. Tepuk tangan dulu. Nah, lagu Gugur Gunung tadi atau materi yang kemarin itu nanti akan ada kaitannya dengan musik tradisional. Yang kemarin kita menyanyi, di pertemuan ini kita akan mempelajari cara memainkan instrumennya. Gitu ya. Jadi nanti ada yang nyanyi dan ada juga yang memainkan alat musik. Ayo, beri sama Bima, perhatikan ya. Jangan rame sendiri ya. Terus silakan simak di layar ini. Apa yang kalian ketahui tentang musik tradisional daerah setempat? Saya, Pak. Ya, Dava. Aifa. Apa? Musik yang berkembang di dalam berbudaya atau masyarakat. Ada yang bisa menambah? Saya, Pak. Ya, apa? Jenis musik yang berkembang di dalam suatu budaya atau masyarakat secara turun-temurun. Musik ini mencerminkan warisan budaya, sejarah, dan identitas suatu kelompok atau daerah. Nah, benar sekali pemaparan dari kalian tentang musik tradisional itu. Jadi musik tradisional itu kalau disimpulkan adalah musik yang diwariskan oleh nenek moyang kita dari generasi ke generasi secara turun-temurun. Nah, untuk ciri-cirinya nanti kita akan pelajari setelah ini. Nah, setelah itu apa yang
kalian ketahui tentang struktur gending lancaran. Karena setelah ini nanti kita akan mempelajari gending lancaran, gugur gunung, suara jamu itu termasuk lancaran. Nah, kira-kira sebelum kita mempelajari apa itu struktur gending lancaran, ada yang tahu? Saya Pak, Ya, Bima, yuk silakan. salah satu bentuk gending atau lagu yang ada dalam karawitan. Salah satu bentuk gending atau lagu yang ada pada karawitan. Ada yang bisa menambah? Ya Pak. Yo, Rivaldi. Bentuk gending pada karawitan Jawa yang pada setiap barisnya terdapat 4 gatra. Dalam setiap gatra ada 4 ketukan dan setiap 16 ketukan terdapat gong. Nah, benar sekali. Jadi, lancaran itu salah satu bentuk atau struktur dalam gending yang setiap, ini perhatikan di layar ya, setiap satu gatra itu ada 4 ketukan. Dalam satu baris ada 4 gatra. Terus pada gatra terakhir itu ada gong. Nah, sebelum kita lanjut nanti lancaran itu apa? Kita balik ke musik tradisional dulu. Ya, balik ke musik tradisional dulu. Kira-kira kalau di Jawa kan gamelan. Nah, kita nanti kan belajar gamelan. Kira-kira di daerah lain alat musiknya apa? Contoh ini, Pak, Jawa gamelan. Kan gitu. Ada yang tahu daerah lain musiknya apa? Atau alat musiknya apa? Saya Pak, Ya, Sumatera Talempong. Sumatera Talempong. Ada lagi? Kalau di Bali apa di Bali? Rindik ya, di Bali itu rindik. Kalau di Banyumas? Calong. Kalau di Jakarta atau Betawi? Sudor. Nah, jadi di Indonesia itu ada beragam alat musik tradisional. Kalau di Jawa tadi ada gamelan, di Bali kata kalian ada rindik, terus di Sumatera ada talempong, di Betawi ada anjir. Itu mempunyai khas masing-masing. Jadi ketika kita nanti mendengar itu otomatis akan tahu, oh ini dari Betawi, oh ini dari Jawa, oh ini dari Banyumas. Seperti itu. Sudah paham? Nah, kita lanjut. Nah, tadi kan kita sudah tahu bermacam-macam alat musik tradisional di Nusantara. Sekarang ciri-cirinya. Nah, ciri-ciri dari alat musik tradisional itu apa? Ada yang tahu? Saya Pak, Fajar, ajar. musik tradisional seringkali menggunakan instrumen-instrumen khas yang mencerminkan karakteristik budaya tertentu. Ya, benar sekali. Jadi salah satu ciri alat musik atau musik tradisional itu mempunyai karakter daerah itu atau karakter sendiri. Ada yang bisa menambah? Izin menambahkan Pak, Ya, Habib semangat banget Habib ya. Habib, gaya vokal dan melodi dalam musik tradisional sering mencerminkan pola-pola unik yang diwariskan dari generasi ke generasi. ya. Banyak. Ada lagi? Ya. Apa? Ayo lanjut. Banyak musik tradisional memiliki latar belakang cerita atau makna budaya yang mendalam. Makna budaya yang mendalam. Ya, benar. Seperti gugur gunung tadi yang dinyanyikan Is tadi, ayo konco kan sederhana sekali kan. Notasinya, temponya kan sederhana sekali. Tapi di situ di dalamnya itu mengandung unsur atau mengandung histori yang sangat dalam sekali. Dalam gugur gunung itu ada kegotong royong. Suwe ora jamu jamu godhong telo. Suwe ora ketemu pisan gawe gelo gawe lego. Kan sederhana sekali kalimatnya. Itulah salah satu ciri dari musik tradisional. Ada yang bisa menambah lagi? Saya Pak. Ya, Tanaya. Tambahkan. Beberapa musik tradisional digunakan dalam upacara keagamaan, perayaan budaya, atau sebagai cara untuk menceritakan kisah-kisah penting dalam sejarah suatu kelompok. Ya, benar sekali. Di daerah kita, di Nganjuk sini, itu kalau bersih desa atau nyadran, kan ada alat musik plus musik tradisional yang disajikan kan? Ya kan? Ada kelenengan, ada tayub, ada wayang. Terus nanti kalau kalian ke Bali, itu di sana untuk ibadah itu malah pakai alat musik juga. Jadi menjadi satu. Itu menunjukkan kalau ada nilai budayanya di sana dan nilai agamanya yang terkandung di sana.
Kita lanjut. Nah, dengan kita mempelajari alat musik dan musik tradisional ini, diharapkan kalian akan lebih paham tentang asal usul kebudayaan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita dapat menghargai dan turut berkontribusi dalam melestarikan budaya Nusantara. Terus dengan itu juga kita dalam musik nanti, ketika kalian praktek nanti, kalian akan diajari tentang kedisiplinan, tentang kegotong royongan, tentang kebersamaan. Karena nanti dalam gamelan ini nanti ada gunang, ada gembung, ada saron penerus, ada geduk, ada gunang penerus, ada genong, ada gong. Tabuhannya berbeda-beda, tetapi ketika nabuh satu lagu nanti akan bersama-sama. Ketika ada satu yang salah, nanti suaranya akan tidak enak, pasti akan suaranya akan sumbang. Makanya di situ butuh kedisiplinan, kebersamaan dan gotong royongan. Nah, cepet-cepet kabeh. Kalau pelan-pelan semua. Kita lanjut ke tujuan pembelajaran pada hari ini. Peserta didik mampu, silahkan dibaca, Fajar. Membaca notasi kepatihan pada struktur gending lancaran. Memainkan teknik dasar menabuh rincian gamelan struktur gending lancaran. Memainkan dan menampilkan musik tradisional setempat struktur gending lancaran secara berkelompok dengan teknik yang benar. Ya, jadi hari ini nanti kita akan mempelajari cara membaca notasi kepatihan pada struktur gending lancaran. Jadi situ akan kita jelaskan. Akan saya jelaskan cara membacanya jiro lupat monempi. Ya kan? Kalau di musik barat namanya apa? Notasi balo atau notasi angka. Nah, kalau di kita namanya notasi kepatihan. Terus nanti kalian akan mempelajari cara menabuh dasar. Artinya nanti kalian akan cara menabuh demung, bonang, dan lainnya. Terus kita akan bentuk kelompok. Kalau ini ada 16 anak, berarti nanti dibagi menjadi 2. Gitu ya. Ada kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, silahkan simak di layar. Nanti akan ada video lancaran gugur gunung laras pelok padet barang. Silahkan diamati, nanti bagian yang bingung silahkan ditanyakan. Apa yang kalian amati dari video yang saya tampilkan tadi? Bayu. Asik Pak, terlihat gotong royong dan kompak dalam menabuh. Kelihatan gotong royong dan kompak dalam menabuh. Ya, karena mereka sudah profesional ya. Latihannya sudah lama sekali. Ada lagi? Ada lagi? Masa cuma Bayu dah? Saya. Ya, silakan. Apakah nanti kita akan nabuh seperti itu? Ya, nanti kita akan nabuh seperti itu. Jadi kebetulan sama ya. Kebetulan yang saya tampilkan itu sama. Lancaran gugur gunung, kita nanti menabuhnya juga gugur gunung. Terus ada lagi? Sudah? Sudah cukup? Nah, kita ke video berikutnya. Silakan diamati lagi.
apa yang bisa diamati dari video yang kedua tadi? Saya Pak. Ya, Judulnya Suara Jamu. Saya waktu SMP pernah menyanyikan. berarti bisa. Ya coba nyanyikan suara jamu sedikit saja. Suara jamu, jamu kodok telo. Suara ketemu, ketemu pisan gawe gelo. Ya, ada yang bisa menambah? Ya Pak, mau bertanya. Ya, Apakah gending tersebut termasuk dalam bentuk lancaran? iya, suara jamu itu termasuk gending lancaran. Nanti akan saya jelaskan di di video selanjutnya ya. Nah, kita lanjut. Silakan simak di sini. Nah, ini ada pola. Ada pola lancaran. Titik-titik ini, titik-titik di papan itu namanya ketukan. Paham? Titik itu namanya ketukan. Terus setiap 4 ketukan namanya gotro. Yang tadi dijawab oleh si Fajar. Nah, dalam lancaran itu dalam satu baris ini ada 4 gotro. 1 2 3 4. Tuh. Terus pelengkung ini kita katakan seperti itu, pelengkung itu tanda untuk kenong. Jadi tabuhannya kenong nanti itu pas di sini. Situ. Terus untuk kempul kebalikannya kenong. Terus ada gong gede. Terus ini namanya tanda ulang. Artinya kalau di sini dikasih tanda seperti ini dan di sana dikasih tanda yang sama itu nanti mengulang sini. Paham ya? Plus ini untuk ketuk. Jadi ketuk nanti akan bareng sama gunang. Kalau untuk struktur lancaran seperti ini. Sampai sini paham? Nah, kita lanjut. Nah, sekarang kita membaca notasi kepatihan. Yang di layar ini namanya notasi kepatihan. Lancaran gugur gunung, ada buko. Buko itu untuk mengawali tabuhan dari gugur gunung. Ini ditabuh hanya 1 kali. Ya, buko itu ditabuh hanya 1 kali tok, 1 baris itu. Setelah itu tanda ulang sini sama tanda ulang yang paling akhir. Beriam badangan tuh. Ya, perhatikan ya. Nanti kalau nggak memperhatikan, kamu nggak akan paham. Tuh. Yes, semuanya perhatikan ke depan. Ya. Titik atau ketukan itu tidak ditabuh, tapi dibaca. Tapi tidak ditabuh. Kalau karawitan di Nganjuk itu biasanya titik itu dibaca pen atau pen. Jadi pen 6. Nah, 6 itu dibaca 6. Pi dibaca pi. Pi itu dibaca pi. Gitu ya, bukan tu. Berarti bacanya 6 pi 6 pi lu mo pi 6 ro pi ro pi 6 mo ro lu mo 6 mo 6 ro lu 6 mo ro lu ro lu 6 mo lu ro. Paham? Ini namanya notasi lancaran gugur gunung. Ada yang mau tanya? Pak, saya bertanya. Ya, Rivaldi. Kalau lancaran gugur gunung seperti itu, cara nabuhnya demung gimana? Nah, saya contohkan ya, cara menabuh demung dalam lancaran gugur gunung. Nah, ini juga nabuh, juga benar tapi kurang benar. Ya, benar seperti ini. Tadi tidak. Ini yang benar. Ini salah. Ini salah banget. Nah, pasti ada nanti yang seperti ini karena dia fokus di notasi kan, nanti gini. Nah, untuk menjadi seperti ini nanti butuh latihan. Gitu ya. Nah, untuk aplikasinya lagumu di gong pertama. Lo, an,
Nah, nanti untuk saron dan dembung itu tabelnya sama. Tuh. Nah, saya bagi kelompoknya. Nanti sesuai dengan kelompoknya silahkan menempati instrumen-instrumen ini. Saya bagi kelompok 1 ada Yayang, Habib, Supri, Valdi, Farhen, Intan, sama Dava. Yang lainnya berarti kelompok 2. Nah, nanti kalau kelompok 1 alat musiknya tidak ada yang menempati, silahkan diisi, gitu ya. Yuk kelompok 1 silahkan ke posisinya. Nah, nanti kita akan menabuh apa? Pelajaran? Saya akan jelaskan satu-satu dari instrumennya dulu. Dembung, saron ada masalah? Tidak, tinggal berlatih ya. Sekarang kita saron penerus. Saron penerus nabuhnya 2 kali. Yuk, dicoba. 1, 2, 3. Nah, ini kelompok yang kedua. Tadi sudah presentasi seperti ini. Silahkan kelompok pertama dikomentari. Apa kira-kira? Ya, Habib. Komentar, Pak. Ya. Penampilan kelompok 2 sudah cukup bagus, tapi ada benang penerusnya yang agak sedikit salah-salah. Ada salah. Berarti ada kesalahan di benang bros. Gimana, Fitri? Salahnya apa? Itu mungkin masih bingung Pak ketukannya. Ya masih bingung ketukannya ya, kan baru pertama kali ya. Pertama kali. Walaupun tadi malam sudah saya suruh lihat YouTube kan, tapi kan baru pertama kali kalian ke gamelan ini. Ada lagi? Saya, Pak. Ya, yang. Untuk gendangnya itu kayak kecepatan, Pak. Nah, masih kecepatan berarti. Oke. Karena kendang itu fungsinya mengatur tempo, jadi masih terlalu cepat. Makanya teman-teman ada yang bingung. Jadi nanti Fajar kendangnya temponya agak dilambatkan lagi. Terus ada lagi? Sama gongnya Pak masih salah. Ya, gongnya masih salah. Jadi kalian harus, namanya karawitan tuh harus penuh dengan konsentrasi, harus fokus. Gitu ya. Nah, ini kelompok 2 sudah dikomentari, sekarang kelompok 1 nabuh lagi, kelompok 2 vokal. Gitu ya? Yuk, kita coba yuk. Yuk, kita coba. Kesulitannya. Sekarang saya ingin bertanya, apa yang kalian dapat dari pelajaran hari ini? Pelajaran memainkan alat musik tradisional setempat. Apa kira-kira? Saya, Pak. Ya, Rivaldi. Apa Ji? Dengan memainkan alat musik tradisional, saya menyadari bahwa ada banyak nilai budaya dan filosofi yang tersirat dalam setiap elemen musik ini. Melalui harmoni dan ritme, musik ini secara halus mengajarkan tentang kerjasama, harmoni, dan keseimbangan dalam kehidupan. Ya, intinya di situ ada filosofi. Jadi gugur gunung itu filosofi di dalamnya apa? Tentang
tadi di belakang juga dijelaskan sama Mario Padi, ada nilai kebersamaan juga lewat harmoni dan ritme. Ada lagi? Saya Pak izin menambahkan. Ya, gimana? Dengan mempelajari memainkan alat musik tradisional, saya bisa memahami sejarah perkembangan gamelan Jawa dan membantu saya melihat bagaimana musik ini telah mengalami perubahan sepanjang waktu, dari penggunaan dalam upacara adat hingga pertunjukan modern. Iya, benar sekali. Jadi yang perlu dikupas ya, jadi gamelan ini sudah mengalami perubahan zaman. Dulu mungkin gamelan seperti ini itu tampilnya ya ini kak gunung, tapi kan sekarang enggak. Lagu-lagu pop sekarang sudah digarap dengan gamelan. Terus bukan cuma untuk upacara adat tok. Kalau dulu memang ada nyadran di sini pakai gamelan dan tayub dan wayang timplong, ciri khas Nganjuk. Tapi sekarang untuk hiburan semata banyak. Jadi di gedung-gedung cuma untuk ngiringi fashion show juga ada. Jadi gamelan itu mengikuti zaman, tapi tidak merubah estetika di dalamnya. Jadi ya, dan kalian ikut berkontribusi juga dalam pengembangan budaya Nusantara. Kenapa yang tadi saya tampilkan di video pertama itu orang-orang bule, gitu ya, orang-orang luar, orang asing, biar kalian terpacu. Jadi orang luar saja itu mempelajari budaya kita. Kenapa kita kok tidak mau? Jangan sampai 10 tahun yang akan datang nanti belajar gamelan malah di luar negeri. Kita yang jadi murid, mereka yang jadi guru. Kan kasihan, gitu ya. Dari sini paham? Dari pelajaran hari ini dapat disimpulkan bahwa memainkan alat musik tradisional itu kita dapat memperoleh satu kebersamaan, kedua ketelitian, yang ketiga belajar filosofi. Terus kita juga ikut berkontribusi dalam melestarikan budaya. Terus yang perlu kalian ingat, nanti setelah pulang sekolah kan biasanya ada jeda kan sebelum sholat asar. Nah silahkan kalian per kelompok bisa latihan di ruang karawitan. Di sini boleh, di ruang karawitan juga boleh. Kita punya 2 gamelan di perpus sama di ruang karawitan. Silahkan nanti bergantian. Ya. Terus untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang lancaran balungan laku. Saya rasa pelajaran hari ini sudah cukup. Sebelum pulang mari kita berdoa dulu. Rivaldi silahkan dipimpin. Sebelum mengakhiri pelajaran pada sore hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.